kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mempersiapkan hati dan pikiran kami ini Bapa. Saudara kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu mulai awal hingga sampai selesai. Terbungkus dengan kuasa darah Yesus, anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Kami siap akan mendengarkan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sugeng-sonten Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Oki Raharjo. Saya tinggal di Penganti. Penganti itu Wiyung lurus lagi. Nanti sudah masuk Gresik. Ya, masuk Gresik Selatan. Ya. Dulu saya juga tinggalnya dekat sini. Saya dulu anak Beratang. Ada yang tinggalnya di Beratang, Bapak Ibu. Nah, oh ada. Saya pertama tinggal di Kluka sejak lahir, 95 pindah ke Beratang, 2005 pindah ke Menganti. Jadi sudah 20 tahun saya di Menganti. Saya sekolah dulu SD di Gereja 3 itu dekat Pasar Kluka. Terus SMP, ya SMP 12 itu berputar sedikit ke sini. Nah itu dulu SMP terbaik di Surabaya. Sekarang ya nggak terlalu. Terus SMA di SMA 14, SMA yang banjiran. Nah sekarang melayani Tuhan. Itu perkenalan dari saya. Sebelum saya melayani Tuhan sepenuhnya, saya dulu di Surabaya juga dikenal sebagai seorang ketua atau pendiri komunitas grup musik jadul. Nah kalau saya sebut namanya, semua pasti tahu. Nah, nama saya dikenal sebagai penggemar musik grup itu, tapi saya paling muda. Apa grup musik? Musik yang lagunya gini. Andaikan kau datang kemari. Nah itu ketua yang di Surabaya. Dulu saya nyanyinya lagu gitu. Sekarang nyanyinya diganti. Janjimu seperti fajar pagi hari. Soalnya kalau andaikan kau datang, pasti kapan datangnya, kapan terjadinya. Tapi kalau lagunya yang tiada pernah terlambat bersinar, kan pasti. Tuhan itu kalau berjanji pasti menepati. Kalau berkata, ya pasti menggenapinya juga bagi semua kita. Ya, puji Tuhan, itu perkenalan dari saya dan bersyukur diberi kesempatan untuk bertemu dengan jenengan semua. Satu kehormatan yang luar biasa. Saya awali dengan penyampaian firman Tuhan dengan gambar. Saya itu dulu guru. Saya guru selama 17 tahun. Saya bersama dengan teman saya sesama guru di belakang itu Pak Denny. Kami ngajar di sekolah di Kutisari. Terus ada lagi di belakang ini yang cantik kacamatanya anak bani saya. Namanya Sinta. Dia kerja di poliklinik di daerah Lontar sana. Besok dia ulang tahun. Saya ajak ke sini. Saya mengawali dengan sebuah gambar. Karena saya guru, jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan pakai alat peraga. Kalau melihat gambar ini, mestinya gambar ini atau awalnya mestinya sebenarnya isinya apa? Ya biskuit. Nah, walaupun terkenal sekarang ini bapaknya kok nggak ada, bukan yang spiral, cuma ibunya sama anak-anaknya, bapaknya kok nggak ada. Ya mestinya ini isinya biskuit, mestinya isinya ya bermacam-macam. Kalau dulu waktu saya kecil, saya sering diajak mbah saya yoyoan di Malang. Kalau ada biskuit ini dibuka, yang saya cari pertama adalah wafer. Gorengan gitu, kita cari wafer, soalnya sih paling enak. Yang lain-lain belakangan. Nah, apalagi kalau masih plastikan, begitu dibuka langsung wafer. Kalau kedua rasanya kecewa. Soalnya wafer isinya cuma dua, atas sama di bagian bawahnya.
mestinya isinya biskuit, wafer, crackers, atau apapun coklat. Tapi belakangan ini ya, ternyata kalau kita nemu kaleng di tongguan ini biskuit ini, kalau dibuka isinya bukan lagi biskuit, kacang rengginang, kropo, apa lagi, bebel, samiler, dan kacang dan sebagainya. Begitu dibuka, kok kacang, kecewa. Mau nyari wafer itu, kok samiler, mau nyari kok rengginang, dan seterusnya. Ternyata kaleng biskuit ini, apalagi waktu saya kecil dulu, ini kalau suka ngasih biskuit, isi minyak yang minyak bilang, masih ingat ya, ada yang jual keliling. Ternyata kaleng biskuit ini menggambarkan hati kita. Kok bisa, Pak? Dari luar kelihatannya isinya biskuit rame, biskuit banyak macam, biskuit reno-reno. Di dalamnya isinya lain. Ternyata kita sebagai anak Tuhan, pengikut Tuhan, seringkali juga seperti itu. Dari luar kelihatannya baik, suka memuji Tuhan. Ya betul Pak. Ya lupa ke gereja. Kalau persekutuan hari Sabtu ikut persekutuannya Pak Hensel. Betul. Tapi sehari-hari ternyata beda kelakuan. Ya Pak, betul. Sehari-hari beda pikirannya. Sehari-hari beda omongannya. Kok nggak sesuai dengan yang saya lihat. Yang saya lihat waktu Sabtu memuji Tuhan. Tapi kok sehari-hari berbeda. Ternyata hati kita itu seperti kaleng. Gini apa bukan? Ya, kalau ternyata banyak G-nya ya nanti kita bertobat sama. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Saya bacakan dari, saya bawa catatan di sini. Saya mau panggil anak wanita yang saya kasih. Cinta, bacakan. Bantu bacakan. Ini. Cinta ini anak bani saya, baru lulus kuliah, baru bekerja. Ya, gitu lah. Bacakan. 1 Timotius 4 ayat 15. Firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya, terima kasih Sinta. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata muda itu bukan berarti usianya masih muda, masih belajar atau masih kecil, masih bocil, bukan. Kata muda itu tidak hanya berupa usia jasmani, tapi usia rohani. Mungkin jenengan dari ikut Tuhan Yesus belum 1 tahun atau masih 1-2 tahun, kita mungkin masih muda secara rohani. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Kata teladan itu apa? Saya punya gambaran saya ini. Keteraan. Nah, teladan itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan kata tupos. Tupos itu artinya contoh, gambar, model. Terus apa lagi? Ya teladan. Artinya yang dilihat itu ya seperti yang sesungguhnya. Kata tupos itu memiliki pengertian sama dengan toples. Kalau di Indonesia itu toples, saya bawa gambar toples. Toples itu kalau diisi rengginang, dilihat dari depan ya rengginang, dari samping kanan
ya rengginang, dari belakang juga sama, dari samping kiri pun juga sama, isinya tidak berbeda. Apa yang dilihat dari segala sisi itu yang kita temui. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kiranya kalau apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, yang kita orang lain bisa lihat dari kita, itulah diri kita sebenarnya. Kita menjadi tupos atau toples atau telaga. Jadi nggak lagi seperti kaleng biskuit tadi, dilihat di luar dengan di dalam berbeda. Ketika toples atau tupos ini dilihat dari segala sisi sama. Kita jadi teladan dalam hal apa? Firman Tuhan tadi mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Perkataanmu apa maksudnya? Hari ini lebih mudah mana? Mengeluh atau mengucap syukur? Mengucap syukur, Pak. Sambat atau bersyukur? Bersyukur, Pak. Ya, puji Tuhan kalau bersyukur. Seperti lagu yang di depan tadi yang esok mimpi Sore panen tahu. matur nuwun. Nah, puji Tuhan. Jadi ada berapapun, dapat berkat berapapun, mengucap syukur. Puji Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan itu bisa memberkati kita. Ketika mengucap syukur, apa yang seharusnya sakit ternyata jadi kesembuhan. Apa yang seharusnya susah menjadi sukacita. Tahun 2020 saya pernah kena COVID. Ada jenengan juga pernah kena COVID. COVID edisi pertama 2020. Saya karena mual-mual, gula darah tinggi, akhirnya kena COVID. Masuk rumah sakit. Rumah sakit, hari pertama, hari kedua masih nggak bisa ngapain. Tapi hari ketiga saya bisa mulai mengerti maksud Tuhan. Saya mulai mengucap syukur. Saya nyanyinya apa? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya tidak berdoa minta disembuhkan. Saya tidak nyanyi untuk kesembuhan. Tapi saya mengucap syukur Tuhan Yesus itu baik. Yang lama, pada hari infus-infus dilepas dari saya. Semua peralatan, kalau orang di rumah sakit pakai infus kan susah, ke kamar mandi, bingung semua, lepas baju, susah pakai baju. Tapi pada hari, Pak, sampai nggak perlu pakai infus, ya puji Tuhan. Saya seperti orang nginep di hotel, makan enak, pagi, siang, sampai malam, ada snack, tapi di rumah sakit. Yang lain kesusahan, saya mengucap syukur. Ketika mengucap syukur, situasi sulit, mestinya sulit, dijadikan mudah sama. Belajar untuk kita mengucap syukur, sekalipun situasi kita sulit. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Bapak Ibu, dijaga supaya kita ini belajar untuk menjaga tingkah laku kita di hadapan orang lain. Supaya orang lain lihat, oh ternyata orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, hidupnya itu benar, hidupnya itu sesuai dengan yang diucapkan. Ternyata hidupnya itu sesuai dengan yang dinyanyikan, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan sembarangan, banyak orang namanya Kristen ternyata mutilasi, banyak orang namanya Kristen ternyata berbuat kejahatan. Tapi belajar untuk kita, sekalipun kita mungkin namanya nggak berbau Kristen, tapi kita mencerminkan kasih Tuhan Yesus bagi orang lain. Satu kali saya pernah melayani sebuah keluarga yang suaminya itu karena sakit di jantung, dia tidak bisa berjalan. Kalau terpaksa berjalan ya pelan-pelan. Di daerah Ndomas sana, Ndomas itu yang menganti ke sana. Istrinya awalnya bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi mau ikut Tuhan Yesus karena ada firman Tuhan berkata, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Jadi dia mau ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus benar. Tapi suaminya yang aslinya Kristen ternyata nggak bisa berjalan. Kenapa? Dia kerja di daerah Manuam,
Kalau pulang kerja, nggak pernah langsung pulang. Dapat uang buat minum-minum, buat judi, buat selingkuh. Tuhan hukum dengan sakit akhirnya. Hukum dengan sakit, akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadilah teladan dalam tingkah laku. Kita bisa bantu. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Dalam kasihmu itu apa? Kita mudah memberi, membagi, memberkati orang lain, menjadi orang yang suka menolong. Sekalipun hidup kita sendiri susah, tapi jangan pernah menolak untuk membantu orang lain. Sebisa apapun yang bisa kita kerjakan, kita membantu orang lain. Karena tanpa diduga, berkat Tuhan itu disediakan melalui ujian-ujian yang di sekitar kita. Ujiannya apa? Kita nggak mampu, ternyata ada orang minta tolong, tak bisa memberkati. Di situ Tuhan menguji kita. Ternyata di baliknya Tuhan sediakan. Satu kali ya, ada murid saya itu telepon malam-malam sekali, jam 8:30, ngomong gini, Pak Oki, saya ini mau dikeluarkan dari kos, belum bayar kos, mau pinjam uang 400.000 Pak, 500.000 Pak buat bayar kos. Nah, saya punya uang cuma 400, dan itu uang kami satu-satunya. Saya ngomong, maaf ya, kalau 500 saya nggak ada, saya cuma ada 400, yaitu uang kami ini satu-satunya sekarang. Sebenarnya saat ini cuma tinggal itu. Tapi itu dia berkata, Pak minta tolong kalau tidak saya dikeluarkan malam ini. Tidak apa-apa Pak, 400. Bapak Ibu tahu, 400.000 saya transfer ke dia. Yang ngasih nomor rekening Bapak kosnya. Saya transfer, tidak sampai 5 menit. Yang saya kasih, yang saya transfer 400.000. Nah sampai 5 menit, 2 menit kemudian ada uang masuk di rekening saya 600.000. Dan lebih dari yang saya keluar. Seringkali Tuhan uji kita. Nggak punya apa-apa, ya kasih sedikit yang bisa. Orang akan memberkati. Orang akan memberkati. Amin. Berikutnya, jadilah teladan. Teladan itu tukos. Orang bisa melihat kita apa adanya. Bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Artinya apa? Kesetiaan itu kita setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Kita setia mengikut Tuhan Yesus. Kita mengikut Tuhan Yesus sekalipun kita mengalami goncangan, mengalami masalah, mengalami badai kehidupan. Kita mau tetap berkata, aku tak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ada satu lagu pujian yang waktu saya masih SMA. Lagu ini sampai hari ini masih terkenal. Lagunya berkata begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi sebentar. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ada kata-kata meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalau badai hidup, masalah, persoalan datang menimpa kita, bisakah kita berkata, aku mau tetap hidup benar? Terakhir, firman Tuhan berkata, jadilah teladan bagi orang percaya dalam kesucian. Kesucian itu apa? Yaitu kita menjaga kekudusan itu kita. Kita menjaga pikiran kita, jaga perkataan kita, kita jaga apa yang kita lihat. Hari ini banyak orang jatuh dalam dosa hanya karena pandangan matanya dan melihat ke dalam pikiran. Pikirannya jadi cabul, jadi ngeres.
atau mungkin curiga sama orang lain. Dan yang terakhir akhirnya jadi berbuat jaga. Jaga kesucian kita, jaga kekudusan kita. Amin. Mari tutup mata, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi kami. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kau menjagai setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, dalam susah maupun dalam kesukaan, dalam situasi sulit maupun dalam situasi sukacita. Kau tidak pernah meninggalkan. Dalam kekurangan, Kau memberi kami pertolongan. Dan dalam situasi terdesak, tertekan, Kau telah memberikan kami pertolongan. Tuhan, kami belajar firman-Mu untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini, boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan. Dan orang lain akan melihat sesuatu yang berbeda bagi yang melalui hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi semua kami yang dilayani, yang melayani, dan apa yang kami terima tidak akan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan berdoa. Amin. Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh